Hai hai hai, Assalamualaikum guys. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang NAT atau Network Address Translation. Simak baik-baik yuk. Apa itu NAT? NAT atau Network Address Translation merupakan suatu metode yang dimana untuk menghubungkan perangkat jaringan komputer akan memberikan IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private dapat mengakses ke IP publik untuk terhubung ke jaringan internet. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang bingung nih, apa tuh IP private dan IP publik? IP private sendiri adalah IP yang digunakan untuk jaringan internal LAN yang bisa dipakai oleh siapa saja. Sedangkan IP publik adalah IP yang digunakan untuk mengakses dan diakses oleh internet dan hanya dimiliki oleh ISP provider. Nah, pasti kalian juga penasaran kan gimana cara kerja NAT? NAT akan bekerja saat komputer meminta data dari server yang berada di internet. NAT akan mencatat IP private kita ke dalam tabel translasi alamat. Kemudian, IP private komputer diubah menjadi IP NAT. NAT akan melanjutkan permintaan klien komputer ke server yang dituju menggunakan IP publik. Fungsi NAT. Adanya NAT membuat semua perangkat pada sebuah jaringan yang terhubung dengan WiFi atau LAN dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, NAT membuatmu bisa lebih mudah terhubung ke banyak perangkat dalam satu jaringan. Banyaknya pengguna internet mengakibatkan public IP yang semakin sedikit. Fungsi ketiga, hadirnya NAT membuat IP publik bisa dihemat oleh para pengguna internet. Dan yang terakhir, NAT mampu meningkatkan kualitas keamanan jaringan. NAT mampu menjadi media yang dapat mencegah penyusupan yang terjadi pada sebuah jaringan internet. Dan selanjutnya, manfaat NAT. Manfaat NAT yang pertama adalah NAT mampu memberikan penghematan IP publik yang disediakan oleh pihak penyedia jasa internet yang digunakan. Perlu diingat bahwa ketersediaan IP publik makin hari makin minim, seiring dengan banyaknya penggunaan internet di seluruh dunia. Dan manfaat kedua, NAT mampu membuat koneksi ke jaringan internet lebih fleksibel. Dan manfaat selanjutnya, NAT membuat penggunanya menghindari proses pemberian alamat ulang ketika jaringan internet yang digunakan mengalami perubahan. Hal ini tentu akan membuat proses lebih cepat. Yang keempat, ketika konflik alamat IP adalah hal yang sering terjadi, adanya NAT ini tidak serta-merta membuat konflik tersebut hilang. Dan terakhir, NAT dapat dikatakan mampu mengurangi resiko terjadinya konflik tersebut di level lokal maupun global. Dan selanjutnya, NAT juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan NAT. NAT dapat menghemat IP yang ditetapkan dan diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Yang kedua, NAT dapat mengurangi terjadinya konflik IP atau penggandaan alamat IP pada jaringan. Yang ketiga, NAT dapat meningkatkan fleksibilitas koneksi dari jaringan lokal ke jaringan internet. Dan yang terakhir, NAT dapat menghindarkan proses rea. Selanjutnya, kekurangan NAT. Kekurangan NAT yang pertama, NAT dapat melakukan translasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan delay switching. Yang kedua, NAT dapat menghilangkan kemampuan trace end-to-end alamat IP. Dan yang terakhir, aplikasi tertentu tidak dapat bekerja pada NAT yang menggunakan software. Selanjutnya, jenis-jenis NAT secara umum. Yang pertama, static NAT. Static NAT adalah pemetaan satu ke satu dari alamat IP pribadi ke alamat IP publik. Static NAT ini berguna ketika perangkat jaringan di dalam jaringan pribadi perlu diakses dari internet. Dan yang kedua adalah dynamic NAT. Dynamic NAT dapat didefinisikan sebagai pemetaan alamat IP pribadi ke alamat IP publik dari sekelompok alamat IP publik yang disebut sebagai NAT full. Dan selanjutnya PAT. PAT adalah singkatan dari Port Address Translation. PAT adalah jenis dynamic NAT, tetapi dapat menghubungkan beberapa alamat IP lokal ke alamat
publik tunggal. Ketika klien dari dalam jaringan berkomunikasi dengan host di internet, router mengubah nomor port sumber TCP atau UDP dengan nomor port. Selanjutnya, metode translasi NAT. Yang pertama, Basic NAT. Basic NAT merupakan mekanisme alokasi IP address dari satu terminal ke terminal komputer lain dengan mentransmisikan alamat IP header checksum dan beberapa high-level checksum yang digunakan untuk pengalamatan yang berbeda. Dan yang kedua, one-to-many, yang merupakan satu atau lebih IP private yang dipetakan dalam sebuah IP public.